Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rado Institut bersama Rado Hendra kembali akan melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam membedah suatu riset artikel. Suatu lagi novelty atau bida atau pembaruan dalam bidang model peluang dihasilkan, yaitu suatu model peluang cosine Kumaraswamy Power Rado Institute Distribution yang diilhami dari model peluang sebelumnya yang telah kita bahas adalah cosine Kumaraswamy Weibull Distribution. Jadi seperti biasa, baseline dari generatornya kita tukar dengan Power Rado Institute Distribution sehingga menghasilkan satu model peluang baru. Kalau sebelumnya dalam cosine Kumaraswamy Weibull Distribution menggunakan baseline Weibull, sekarang cosine Kumaraswamy Power Rado Institute Distribution, baseline-nya kita tukar dengan Power Rado Institute Distribution. Pertanyaannya, apa itu model Power Rado Institute Distribution? Sudah berulang kali kita bahas di Rado Institute. Silakan lihat kembali www.radoinstitute.com untuk melihat apa itu model peluang Power Rado Institute Distribution. Nah, pada saat ini kita akan coba lihat langsung saja fokus kepada codingnya, pada coding yang dihasilkan, lalu bagaimana hasil coding dan estimasi parameter yang dilakukan. Oke, kita coba lihat coding yang telah kita hasilkan. Nah, ini coding kita. Ini adalah coding dari model peluang baru yang kita sebut sebagai cosine Kumaraswamy Power Rado Institute Distribution. Pertama tentu kita berikan data. Data seperti biasa, data yang kita bahas sebelumnya, yaitu ketika kita membahas masalah model peluang cosine Kumaraswamy Weibull. Data yang sama kita gunakan, ini data kita. Lalu setelah data kita peroleh, kita berbicara baseline. Baseline, kalau sebelumnya baseline kita Weibull, sekarang baseline kita adalah Power Rado Institute. Ada penyesuaian parameter, di mana parameter Power Rado Institute Distribution itu dua parameter lambda dan beta. Ini hanya menyesuaikan saja. Kalau Weibull kemarin lambda beta, kita tukar juga Power Rado Institute Distribution dengan parameter lambda beta. Jadi parameter itu bisa berubah-berubah, tapi yang paling penting jangan salah letak. Oke? Jangan salah letak. Salah letak seperti scale jadi shape, itu jadi bahaya. Nah, seperti biasa, fungsi densitas dari Power Rado Institute Distribution itu seperti ini. Dengan terlebih dahulu kita memastikan konstanta beta. Ini konstanta beta ini dia kita berikan konstanta beta, yaitu beta kuadrat tambah beta tambah 2, sehingga dalam baseline nanti kalau ada si beta, ini maksudnya adalah beta kuadrat tambah beta tambah 2. Nah, ini baseline. Ini fungsi densitas peluang atau G kecil atau PDF baseline dari Power Rado Institute Distribution. Dan ini kumulatif. Nah, kumulatifnya itu yang ini. Kita partisi dulu A-nya dulu. Bagian A-nya kita cari dulu, lalu yang dikatakan kumulatifnya itu ini. Kumulatif baseline atau Power Rado Institute Distribution. Nah, ada Kumaraswamy generator, ada dua generator, ada Kumaraswamy dan ada cosine. Ada dua, cosine dan Kumaraswamy. Nah, setelah ada dua generator, kita gabungkan generator tersebut dengan baseline, dia akan menjadi satu model peluang yang disebut dengan cosine Kumaraswamy Power Rado Institute Distribution. Dengan menganggap bahwa Gx-nya itu adalah kumulatif baseline, Kx-nya itu adalah KCDF. KCDF itu mana dia? Ini KCDF yang ini. Pada Kumaraswamy ini, KCDF ini kumulatif. Ingat KCDF kumulatif, kalau KPDF density. Oke, karena yang diperlukan KCDF itu kumulatif. Dan ini adalah kumulatif dari model peluang yang kita sebut dengan model peluang cosine Kumaraswamy Power Rado Institute Distribution. Dan ini PDF-nya, ini fungsi densitasnya. Gx itu adalah G baseline, Gs kecil adalah G baseline, Kx adalah KCDF. Sehingga model peluang kita,
maka PDF itu adalah KPDF GX. Nah, GX-nya langsung ganti dengan baseline, kumulatif baseline ini densitas baseline. Oke? Sangat luar biasa. Ini adalah model peluang yang kita akan hasilkan. Nah, lalu seperti biasa kita dapatkan negatif log likelihood. Mana yang dikatakan negatif log likelihood? Negatif log likelihood itu adalah nih min sum log PDF. Yang dikatakan PDF itu CKW PDF. Mana CKW PDF tadi itu ini dia. Ini CKW PDF tadi. Oke? Jangan lupa ini CKW PDF. Oke, kita lihat langsung. Langsung setelah itu kita dapatkan optim. Ini optim untuk estimasi parameter. Dengan parameternya ada 4 tadi, masing-masing nilai awalnya 0,01. Lalu hasilkan seperti biasa, ada AIC, ada BIC. Lalu ada beberapa goodness of fit, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada Kramer-von-Mises. Dan ini adalah output nanti yang dihasilkan, ada KS, ada AD, ada CPM, ada BIC, ada AIC, ada log likelihood, ada 4 parameter, lalu didukung oleh 4 grafik. Yang pertama density plot, memasangkan histogram dan PDF. Lalu yang berikutnya adalah kumulatif plot, yaitu empirical kumulatif melawan model kumulatif. Model kumulatif itu ini CKW CDF. Oke, jangan lupa. Lalu ada kuantil-kuantil plot. Kuantil-kuantil plot ini tentu kita dapatkan dulu kuantil functionnya. Jangan lupa kuantil functionnya. Lalu QQ plot, kuantil-kuantil plot. Lalu ada PP plot. Nah, ini semuanya. Jadi sangat jelas runtutannya. Kita hanya tinggal merubah baseline menjadi Power Rado Institute Distribution. Ada baseline, ada dua generator, dan ada satu lagi gabungan operator generator dan baseline menjadi Kosen Kumaraswamy Power Rado Institute Distribution. Oke, kita coba runkan. Kita coba lihat hasil yang dihasilkan. Dan kita coba lihat hasilnya. Nah, itu dia jalan. Nah, ini dia parameternya, ini parameter A, parameter B, ini parameter Power Rado Institute lambda 0, betanya 3,25, dan ini adalah nilai log likelihood 277, ini AIC dan ini BIC, ini Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling dan CPM. Nah, melalui 4 parameter ini kita akan coba hasilkan 4 grafik yang kita gunakan tadi. Kita coba run grafiknya seperti apa hasilnya. Kita run saja semuanya. Langsung wah, itu dia. Wow, keren hasilnya. Ada di sini density plot yang berwarna merah itu adalah PDF model peluang baru kita. Sangat sempurna menangkap histogram. Yang berwarna biru itu adalah kumulatif model kita. Sangat sempurna menangkap empirical kumulatif yang berwarna hitam, dan ada QQ plot yang menghampiri garis lurus, dan ada PP plot. Hasilnya sangat memuaskan sekali. Model-model peluang baru yang kita hasilkan ini sangat baik sekali codingnya untuk digunakan menggunakan data-data yang lain atau sebagai alternatif model-model yang Anda gunakan. Oke, saya rasa sekali lagi Rado Institute menunjukkan bahwa suatu novelty mudah dihasilkan jika kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.